Sungguh bisa ada di tempat ini, jemaat ini, amin. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rudi Hutapea. Ini kalau saya naik kayaknya begini Pak. Iya, nama saya Pendeta Rudi Hutapea, lahir di Medan, besar di Sibolga, melanjutkan studi di Yogyakarta, sekarang ada di Soe. Luar biasa, amin. Amin. Semua karena penyertaan perlindungan Tuhan. Tempat pelayanan saya di GPD Menara Pujian di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Tena. Kalau dengar nama Poso, saya percaya ada hal yang luar biasa kita ingat. Amin. Amin. Ingat ya, Poso itu pernah terjadi seperti apa? Waktu kejadian itu saya ada di sana, 99 sampai 2000. Saya ada di sana. Dan leher saya hampir dipotong. Saya dikirimi bom, puji Tuhan tidak meledak. Karena Tuhan bilang, pisoe dulu. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya lupa ini. Tidak pernah terbayangkan dan tidak ada rencana saya pergi ke NTT ke Kupang untuk ke tempat ini. Tapi Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku. Saya diundang kemari dalam rangka memberi training lah untuk pemain musik secara khusus buat keyboard sama piano. Ya, maaf background saya dulu saya kuliah satunya di musik di Jogja. Musik ringan. Tuhan kasih hati saya untuk pergi ke daerah-daerah ke pedalaman, cari gereja-gereja yang ada. Kadang-kadang ada pemain musiknya, ada alat musiknya tapi tidak ada pemainnya. Kalaupun ada pemainnya, kalau orang Pentekosta bilang, yang penting toki jo, yang penting bunyi toki saja. Ini orang Batak bahasa Manado sama anak-anak Jo. Tapi saya 8 tahun di sana. Jadi kalau saya bisa bicara sama anak saya, kita coba bahasa Manado. Tanya apa kan? Hutapea. Amin. Nah, saya diundang kemarin di GPDI Rimata di Kabupaten Kupang. Kecamatannya saya lupa, kecamatan apa? Ya, Amarasi. Ayah betul Amarasi, kecamatan Amarasi. Saya tidak pernah ke sana. Amin. Saya berangkat di sana, luar biasa perjalanan. Saya pikir itu di kota Kupang, ternyata Kupang sono dikit orang bilang. Dan lagi hampir 1 jam sampai di Rimata. Ada alat musik, tidak ada pemain. Lalu kita training 1 minggu. Sekarang sudah ada 5 pemain musik di sana. Nah, dari sana mereka arahkan saya lagi ke Oebaki di Soe. Saya pikir di kota Soe, saya pernah lihat di YouTube Soe itu pemandangannya bagus, banyak wisata gitu. Oh asik ini, saya ke Soe. Ternyata dibawa ke Oebaki. Ternyata begini Soe, saya bilang begitu. Turun, naik travel sendiri jalan. Lalu dijemput, dia bilang, oh nanti ada jemput naik mobil. Saya bilang, dia bilang, oh ya siap. Telepon, nanti turun di situ. Ya turun, baik-baik. Saya bilang, mana jemputannya? Dia bilang naik mobil angkutan, jepitnya angkut di kota gitu. Masuk mobil angkut, silakan Pak naik. Mobilnya pika, duduk paling belakang. Saya bilang, oh haleluya. Badan besar, duduk, wah. Ada mama yang merah-merah sebab bibirnya suka. Wah ini orang kulit hitam bibir merah-merah. Naik, saya pikir dekat hampir 1 jam. Pertama jalannya bagus, aspal, kemudian masuk ke jalan yang lebih indah. Mulai terbanting-banting. Wah, di mana ini? Saya bilang begitu. Mobilnya masuk di sungai, bukan berarti terjun lihat. Dia pernah di sungai. Saya bilang, Mama kami kemana kita? Dia bilang, kita ke kampung Cikampek sebelah situ, seberang sungai situ. Ada yang pernah Oebaki di sini atau ada orang Oebaki? Jangan kasih tahu ya. Ada yang pernah ke Oebaki atau tangan? Bagus ya jalannya, indah sekali jalannya, pemandangannya. Nah, namanya berada di sungai, tapi sungainya kering, sedikit saja mengalir. Itu kan jauh. Dia cari-cari jalan itu susah. Dan kemana kita ini bilang, tenang saja Bapak bilang begitu. Tiba-tiba berhenti di tengah sungai. Pak kenapa berhenti? Ada penumpang turun. Saya lihat tidak ada rumah. Penumpangnya turun di mana? Saya bilang di mana rumahnya? Saya bilang itu. Dia jalan lagi sampai di ujung sana itu pada kampung situ. Wow.
dia turun. Saya bilang, di mana ini? Sampailah menyeberang itu naik. Kan di pagar. Jadi banyak pengalaman yang indah. Di pagar, saya bilang, kan kita bilang gitu, Pak kasih bisa dikasih. Tidak ada yang buka, sombong sekali pendeta. Saya pikir begitu. Tidak ada yang buka itu pagar. Saya bilang, lalu sampai yang turun, dia yang bukakan. Dia buka, lalu dia masuk, dia tutup lagi. Saya bilang, pendetanya cuma pergi ke sana, cuma lihat-lihat saja. Saya pikir itu halaman gereja, ternyata halaman kampung. Ternyata kampung itu semua dipagar. Baru saya tahu. Jadi kalau orang buka harus tutup lagi. Saya ditanya-tanya kenapa, supaya sapi sama babi nggak boleh masuk di luar. Kalau masuk semua tanaman dimakan habis. Oh begitu, iya. Indah sekali di sana. Tidak ada air. Air ambil di sungai. Badan saya besar. Saya biasa kalau ke rumah cari dulu kamar mandinya di mana. Oh iya sudah tahu. Nanti ada apa-apa nggak perlu tanya-tanya lagi. Kamar mandi, wow dahsyat. Cuma pas badan saya. Saya bilang, ya sudah, diajar untuk bersyukur, amin. Tidak ada air, mereka ambil di sungai. Saya ikut ke sungai ambil air. Lihat, tidak ada ambil, cuma lihat saja. Anak sekolah semua ambil air situ, karena sungai kering. Jadi mereka gali-gali itu sungai. Kemudian ada kubangan, lalu air sedikit mengalir. Setelah agak kering mereka ambil cendol, dia baru di bawah. Rasanya asin itu sungai. Saya bilang ini kan di gunung, kenapa rasa asin? Saya bilang banyak berdoa kali supaya tidak asin dengan rasa sungai. Saya bilang seperti itu, banyak berdoa kali ya. Ini kan di atas di gunung, kita di tengah-tengah laut selatan sama utara mungkin. Di tengah-tengah, kenapa rasanya kayak air laut gitu asin? Mereka bilang, Pak Pendeta, biar kami bawakan angkatkan air untuk mandi. Diangkatkan air. 2 ember kecil saja, Pak, ini air buat mandi. Badan saya besar. Baru saya tahu apa itu namanya mandi bebek. Selama ini bawa mandi bebek, baru saya bilang mandi bebek. Cuma siram sedikit saja, salah saya. Sekarang kan bingung, oh ini yang namanya ternyata mandi bebek. Selama ini saya hanya dengar saja. Ini baru saya alami mandi bebek. Amin. Selesai di situ 1 minggu, tidak ada warung. Dicari-cari tidak ada. Minta maaf, saya dulu kalau saya di FB, saya sering posting, oh saya makan, kalau pelayanan di kota begitu dibayar, pendetanya makan di restoran Jepang, posting puji Tuhan, meja kemurahan bergaya. Sombong. Dulu saya belum sadar. Tapi di situ saya nggak mau lagi posting saya makan di mana, tunjukkan makan apa. Karena apa? Satu kali pagi-pagi Pak Pendeta bilang saya, Pak Pendeta mari kita cari sarapan. Saya pikir mau pergi di warung, karena kan keluar dari pastor, pergi ke belakang, di mana ada warung di sini. Dia pergi ke belakang. Apa yang dilakukan? Dia gali tanah, dia ambil ubi. Dia ambil ubi, itulah sarapan kami. Dia goreng. Itu Bapak sukacita damai sejahtera, tidak pernah mengeluh. Saya mau menangis. Jadi saya bilang tidak mau lagi saya posting begitu. Mungkin mereka lihat mereka yang kurang makan, wow ada hamba Tuhan besar makan di restoran mewah, tapi ada orang di desa sana mau makan pakai beras saja susah. Amin. Saya banyak belajar. Kadang Tuhan mengajar kita, ketika Tuhan bawa kita ke tempat hal yang kita tidak senang, mungkin kita berontak, Tuhan kenapa begini, nggak mau. Kita berontak, tapi suatu saat kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau banyak mengajarkan aku. Mungkin membuat kita rendah hati, sabar, menghormati orang, menghargai. Amin. Selesai di situ pelayanan, saya keluar dari sungai itu, saya seperti keluar dari penjara. Saya bilang haleluya. Jatuh dari motor. Kan sudah nyebrang sungai, nyebrang. Ada sungai kecil lagi. Pas dia mau naik, kan saya pikir pasti sopir aman lah. Sampai dia mesinnya mati, itu motor turun. Dia mungkin karena grogi, dia tekan rem, dia tekan juga kopling, sama aja. Turunlah kan baik-baik ke bawah. Waktu itu saya memang pikir
Saya tidak berpikiran bahwa kami akan jatuh. Saya pikir dia jadi kesimbang, dia turun baik-baik, kan bisa sampai di bawah gitu. Ternyata tak lucu. Banting, wah. Saya seperti tidur aja. Saya sudah tidur. Semua orang panik. Itu dengar suara kan, itu kan kaca motornya pecah semua, spion kaca depan itu lampunya pecah semua. Lalu mereka kejar saya, Pak, ada apa? Saya mulai pegang-pegang. Tidak ada. Padahal banyak batu di situ. Tuhan masih jaga. Amin. Saya tidak bilang sama pendeta saya jatuh, nanti saya malu dibilang saya jatuh naik motor. Karena dari situ mereka bawa lagi saya ke Basmuti. Masuk Soe cuma lewat, putar lagi naik di gunung lagi. Saya kira sudah di Soe ini kita. Ternyata dia putar lagi masuk Soe cuma numpang lewat saja, naik ke Basmuti. Mobil yang sama, yang modelnya sama. Tapi karena sudah pertama mengalami, yang kedua sudah santai aja. Yang pertama kan sudah, ya sudah nikmati saja. Puji Tuhan di sana masih ada air. Amin. Dan hari ini saya betul-betul ada di Soe. Saya benar. Baru ini betul-betul di Soe. Tidak ada, saya nggak pernah ketemu sama Bapak Pendeta. Nggak pernah. Tidak ada janji, saya nggak kenal. Cuma kenal di sini saja. Ceritanya seperti apa? Ada teman saya di Kepa. Dia tahu saya di Kupang. Teman kuliah dulu. Dia bilang, Ruth, kamu di Kupang? Iya. Saya bilang begitu, padahal di Webaki. Saya bilang, ke rumah, di mana rumahmu? Dia bilang ini di Kepa. Saya bertanya, kalau dari Soe dekat ke Kepa? Oh, sudah dekat, cuma 1,5 jam lagi. Tapi kamu janji, saya bilang, apa? Bawa saya ke perbatasan Timor Leste, karena saya boleh ke perbatasan kayak apa. Mumpung saya di sini, saya bilang begitu. Siap, dia bilang. Selesai di Basmati, saya langsung ke Kepa. Dibawalah saya ke perbatasan, namanya Winnie. Apa Winnie ya? Kalau dengar namanya Winnie. Ini Winnie, tidak ada O-nya. Terus dia punya teman orang Bali, Pak Made. Kita singgah situ ngopi. Salam. Teman saya bilang, ini Pak Pendeta orang Batak. Bilang, mereka mahkota PA. Oh, saya kenal dulu pendeta orang Batak, pernah datang ke sini. Dia gembala di Soe. Langsung dia telepon, tanpa saya tahu dia langsung telepon. Bicara sama Pak Pendeta di sini. Dia bilang, ada di orang Batak lagi di pendeta datang di sini. Dia video call, bilang semangat. Bicara sama Pak Pendeta. Dia bilang, bisa singgah hari Minggu? Saya bilang, siap. Ada saya di sini. Amin. Semua karena rancangan Tuhan. Saya juga ada di sini sampaikan firman Tuhan. Saya percaya ada berkat yang jemaat dapat. Mari kita buka Kisah Para Rasul 16. Kita belajar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai yang selanjutnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai seterusnya. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-19, jemaat bacakan ayat yang berikutnya. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga mereka lalu pengusaha kota itu menyuruh menyiapkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu,
kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suaranya dan katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Sampai di situ. Amin. Saya beri juru khotbah saya hari ini, kuasa atas pujian penyembahan. Sudah sering mungkin kita dengar. Amin. Tapi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Hidup artinya setiap hari ada satu pertumbuhan. Mungkin hamba Tuhan yang lain menyampaikan firman Tuhan ini cuma berbuahnya, tapi mungkin ada hamba Tuhan yang dari pos saudara, ada buah lagi yang kita dapat, sehingga banyak buah yang kita dapat, dan itu membuat kita semakin dewasa di dalam iman kita. Amin. Kuasa atas pujian penyembahan. Saya senang memuji Tuhan dari kecil. Dulu memang cita-citanya mau jadi penyanyi, tapi Tuhan bilang iya. Dulu pengennya kerja di bank gitu, pakai dasi keren gitu. Oh, sekarang juga pakai dasi kalau kerja. Tapi Tuhan bilang rancangan bukan rancangan. Makanya dulu saya sekolah mau ambil sekolah musik, ternyata Tuhan bilang bukan musik itu, musik gereja. Masuk sekolah teologi ambil jurusan musik gereja. Tapi puji Tuhan, dengan sekolah di situ selesai, Tuhan bawa saya keliling Indonesia. Amin. Haleluya. Kuasa atas pujian penyembahan. Kalau mau saya tanya jemaat, apa itu penyembahan? Ada yang bisa bantu saya? 1-2 orang saja. Apa itu penyembahan? Halo, bisa bantu jawab saya? Ya? Ya Pak. Penyembahan kata dasarnya sembah. Ya? Apa artinya? Supaya kita kalau menyembah kita tahu. Oh iya, saya harus apa itu menyembah? Jadi tidak sembarangnya hanya satu. Amin. Ya? Pengakuan akan kebesaran Tuhan. Itu lagi yang laki-laki. Sembah penyembahan. Hormat, memberi hormat. Ya, sama. Saya coba buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan arti penyembahan sembah itu adalah pernyataan rasa hormat pada suatu oknum. Ya, kita harus sembah siapa? Kan ada orang datang di pohon, dia sembah pohon. Ada di batu, mau batu. Waktu saya pergi ke Wini, kan ada orang pergi di Demam. Kumpul pakai segala macam bawa makanan. Saya tanya teman-teman, ngapain mereka di sana? Mereka lagi berdoa. Mungkin ada yang mau menikah, ada yang adain segala macam. Jadi kadang berdoa buat alam dan segala macam. Mereka datang menyembah. Ya. Jadi penyembahan itu adalah pernyataan rasa hormat pada suatu orang. Nah, kita jelas siapa yang kita sembah. Amin. Bukan batu, bukan pohon, dan bukan, tapi kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Penyembahan di sini itu menyangkut dengan apa? Menyangkut dengan sikap hati. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang menyembah kepada Bapa? Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana sikap hati kita?
berbicara tentang sikap hati, ini berbicara tentang hubungan. Amin. Mungkin kalau ada anak kecil ketemu sama Pak Pendeta di sini, oh ya Pak Pendeta, oh semangat. Tapi mungkin anaknya yang sudah kenal, Pak, ini Pak, beda ya. Kalau sudah ada hubungan kenal, amin. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita nggak mau macam main-main lagi untuk menyembah Dia. Apalagi kita sudah merasakan kebaikannya, kita merasakan mujizatnya, kita merasakan pertolongannya, kita merasakan berkat-berkatnya. Kita nggak bakalan sembarang lagi menyembah Dia, amin. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Haleluya. Ini menyangkut sikap hati. Artinya ada hubungan antara kita dan yang kita sembah. Haleluya. Paulus, kita sudah baca tadi. Lihat apa yang dia lakukan. Dia ditangkap, dia nggak bersalah. Hanya karena dia datang ke kampung itu, dia memberitakan firman Tuhan. Dia sembuhkan orang yang tadinya di kampung itu. Kalau ada masalah, ada orang sakit, ada orang apa, dibawa ke ahli seperti orang pintar. Ya orang pintar ini yang dikendalikan oleh penguasa situ, kan bayar. Nanti orang ini bayar ke situ. Jadi karena banyak orang sudah datang ke Paulus untuk didoakan sembuh dan segala macam, semua orang pun nggak pergi lagi situ. Gak ada lagi penghasilan mereka. Oh ini ajaran sesat ini, lapor dia difitnah. Dan pada akhirnya dia dipenjara. Bukan karena melakukan suatu kesalahan, amin. Ketika saya bicara pimpinan Tuhan, dia bilang sebelum dia dimasukkan ke penjara, bajunya dilepas. Saya mau lepas ini karena agak panas ini. Ya, saya pakai jas ini. Saya lepas. Amin. Bukan hanya ini dilepas, dikatakan sambil tidak ada. Terima kasih Pak. Istilahnya telanjang dada. Dikatakan lalu didera berkali-kali, bukan satu kali. Amin. Berkali-kali. Kalau sudah didera berkali-kali, mungkin dicambuk itu bukan kayak kita pakai kayu gitu. Ada anak nakal main pukul Pak. Saya lihat orang di sana, dua bapak itu mana nakal bagaimana? Diajarin kan sama mamanya bapaknya. Lalu anaknya itu lagi ambil kayu dia pukul temannya. Berkelahi dan pukul kayu. Jangan berkelahi dengan begitu. Takut. Diajarin. Bukan pukul begitu, diterah. Pasti luka, pasti berdarah. Betul? Dipasung tangan kaki, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Artinya tidak dipasung, mereka nggak bisa keluar karena sudah luka semua. Amin. Dipasung. Paulus mengeluh? No. Ada firman Tuhan, Tuhan, karena aku sudah melayani, aku sudah bertekan firman Tuhan. Kenapa aku mengalami seperti ini? Tidak ada dari mulut. Kadang kita udah sedikit, oh Pak Pendeta udah saya di gereja terlambat. Oh Tuhan, cuma hujan sedikit saja. Ya, kalau udah hujan begini minta hujan, dikasih hujan kita panas. Dia nggak mengeluh. Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bayangkan ada kata kuat lagi di sini, sudah dipasung dengan kuat lagi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu digoyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Amin. Tengah malam mungkin Paulus bilang begini, Silas, berdoa yuk.
Yuk kita memuji Tuhan. Lalu mereka mulai memuji Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu lagunya, tapi pasti lagu ucapan syukur. Amin. Apa yang terjadi? Terjadi gempa dahsyat. Terlepas belenggu, pintu terbuka semua. Bukan karena mereka keluar, bukan bilang dalam nama Yesus terbuka pintu, dalam nama Yesus terbuka, belum ada. Mereka hanya memuji Tuhan. Hei, jemaat yang terkasih, ayo setia dalam penyembahan memuji Tuhan dengan sikap hati yang terhormat, tunduk dan percaya kuasa Tuhan. Amin. Lepas punya masalah seperti terlalu, kalau kita sungguh-sungguh kuasa Tuhan, puji Tuhan ada semua, itu akan terlepas. Ya, saya pelayanan di sana, di Poso, di Tentengan. Jemaat saya itu pertama adalah orang-orang pengungsi Poso. Jemaat saya waktu tamat kuliah itu biasanya kami tempatkan ke gereja, dan gereja yang kita itu bukan gereja GPDI. Biasanya gereja-gereja yang besar GKI yang mereka sudah cover soalnya. Saya 5 tahun itu saya tinggalkan. Teman-teman saya ketika bilang saya bego, goblok, saya biar. Di situ saya baru tahu apa yang bodoh dianggap manusia mulai adalah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya firman itu hidup di dalam kita. Amin. Nah, kami memulai pelayanan yang tidak ada jemaat. Yang pengembalaan itu ditinggalkan gembalanya hampir 2 tahun. Karena memang pengungsi, beberapa orang tidak punya gereja, kayak ibadah di rumah. Rumahnya sangat sederhana sekali, tidak ada pastori. Kemudian kebetulan kami pindah, Tuhan izinkan kami pindah ke Tentengan, dekat sama daerah itu. Lalu ditawarilah saya untuk jadi gembala. Saya tanya berapa jemaatnya, dengan tidak ada, puji Tuhan. Itu excited buat saya, karena saya punya sekolah musik. Tuhan berkati sekolah musik saya, kali itu bisa mengcover untuk hidup saya. Amin. Sampai sekarang Tuhan berkati, bahkan sampai di Kupang ini. Suatu kali kami sudah punya 2 jemaat, 2 kakak, itu 5 tahun lalu. Bukan sekarang ya, itu kejadian 5 tahun lalu. Hari Kamis satu keluarga bilang, Pak, kami tidak bisa ibadah hari Minggu. Oh ya, kenapa? Ada keluarga lagi ada acara menikah di Poso. Oh tidak apa-apa. Hari Jumat datang lagi satu keluarga, dia berkata yang sama, tidak bisa ibadah. Anak saya dengar, anak saya satu di sekarang lagi kuliah di Jogja. Anak saya dengar, berarti kan habis, betul? Gak ada lagi ibadah orang. Hari Minggu, pas kami ibadah jam 9, anak saya bilang ini, Papa, tidak usah juga kita ibadah. Kenapa? Kan tidak ada jemaat. Dorong saya minta izin semua. Kau, saya bilang begitu. Kita berdoa saja, kita ibadah saja di GPD Sadar. Itu gereja yang besar di sana. Gereja kan 1 tahun saya melayani bantu pelayanan itu, saya jadi gembala. Paling besar saya bilang di Kabupaten Poso. Saya bilang tidak ada, kita tetap ibadah. Saya suruh istri saya pimpin hujan, dia tidak mau. Jadi hari itu, jadilah saya melayani. Saya yang main musik, saya yang pimpin pujian, saya yang khotbah. Jemaat saya anak sama istri. Mana Joshua? Joshua boleh bantu saya? Saya mau praktekkan sedikit apa yang saya lakukan waktu itu. Tidak ada satu kata pun mengeluh di dalam mulut saya. Kamu jadi stand mic dulu ya. Nah, ini karena bodinya beda, ini saya bisa pas jam 9:05 saya bilang sama anak saya, Leo, namanya Andi, kamu keluar jemput tamu. Kan tidak ada orang keluar. Saya perintah seperti tentara, karena saya anak tentara, bapak saya tentara. Keluar. Kalau saya sudah tegas, dia takut, langsung dia keluar. Enggak mau tanya. Keluar.
Tuhan semua perlindungan. Terima kasih Yesus, Kaulah Tuhan dan Rajaku. Tiada yang seperti-Mu, ku sembah, ku tinggikan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku percaya kuasa-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya hadirat-Mu ada di sini. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saya terus worship Bapak Ibu, enak sekali. Tidak ada satu kata keluar pun. Terima kasih Tuhan, saya buka mata. Terus terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu. Haleluya. Saya baru dapat satu kalimat firman Tuhan yang mengatakan kalau kita berdoa sepertinya kita udah gak sanggup lagi berkata-kata, maka firman Tuhan berkata roh yang ada dalam diri kita itu yang akan berdoa menyampaikannya kepada Bapa. Saya bisa katakan terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau dasar, tapi roh saya sedang menangis, bilang begini, Tuhan tidak ada orang di sini, kirim Job. Itu roh saya yang berbicara seperti itu. Tapi mulut saya bilang, Tuhan terima kasih, Kau dahsyat. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Saat tiba-tiba tenang, Yesus terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Hampir seberapa jam saya worship. Saya rasakan itu worship saya yang paling sangat indah, yang paling sangat wow, dahsyat. Sampai saya dengar itu ramai sekali dalam ruangan itu memuji menyembah Tuhan. Kondisi saya masih tutup mata, ramai. Saya mau buka mata takut, mau lihat, saya takut. Kenapa? Kan tadi waktu saya lihat nggak ada orang. Saya tutup mata, worship, kenapa ramai sekali orang? Saya pikir jangan-jangan kalau saya buka mata, saya sudah di dunia yang lain. Masuk akal saya. Kan gak ada orang, tiba-tiba ramai dengan suara, kita kan takut merinding begitu. Jangan-jangan Tuhan sudah bawa saya kemana begitu seperti itu. Saya gak berani buka mata, saya tutup mata terus. Terima kasih Tuhan. Semua orang haleluya menangis. Haleluya, kami siap memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau bersorak memuliakan nama. Haleluya, amin. Saya buka mata, ada 20 orang lebih sudah duduk di bangku. Berkemuliaan bagi Tuhan. Wow. Saya berdiri di keyboard. Dia bilang, hei, dari mana semua kalian? Saya marahin mereka. Dari mana semua kalian? Kenapa datang di sini? Karena kan sebagian saya kenal, sebagian nggak kenal. Tapi nggak pernah datang ibadah di situ. Orang pikir ngapain ke gerejanya baru dong pengungsi semua? Amin. Saya lihat ada 2 pendeta, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ibu, boleh bersaksi? Kenapa bisa datang di sini ibadah? Kan saya penasaran. Kenapa sampai muncul dia di sini? Lalu sampai menangis di depan. Pak, sebenarnya kami itu tidak ada mau ibadah di sini. Saya datang itu 7 orang pendoa Syafaat dari Jakarta. Mereka datang ke Poso ini untuk berdoa ke Poso dan dana Poso dan Tena. Dan saya dari rumah itu mau bawa mereka ke GPD El Sada, itu gereja GPD paling besar di sana. Tapi ketika ada di pintu gerbang gereja itu, pendoa bilang bukan di sini. Lalu dia berpikir berdoa kemana saya bawa? Dia bilang Roh Kudus bilang ke tempatnya Roh Kudus. Maka dibawalah itu serombongan datang di tempat saya. Dia tahu Tuhan yang arahkan mereka supaya ada penghiburan bagi saya. Amin. Lalu ada Pak Pendeta, Pak boleh bersaksi? Dia maju. Dia bilang, sama Pak, sama ibu itu. Sebenarnya kami dari rumah tidak mau ke sini. Dia bawa semua keluarganya sama ada tamunya juga datang dari luar kota. Jadi ramai. Kami dari sini, tapi sampai di lorong situ, Roh Kudus bilang belok.
Dia belok datang ke tempat saya. Lalu ada 4 orang anak gadis. Satu saya kenal. Saya nggak bilang Musa senang, saya bilang kemana? Tapi bahasa Israel, saya tadi, oh iya nanti. Singkat cerita, selesai ibadah, ini perempuan 4 tidak mau pulang. Saya konsultasi, kenapa? Ada masalah apa? Menangis langsung ini perempuan. Dia nangis. Kenapa? Lalu temannya 3 orang cerita, mau, gak ada yang berani. Kenapa saya bilang? Lalu temannya bilang begini, ini yang saya kenal dia cuma menangis. Pak, ini teman saya ini sudah 3 bulan tidak mau pergi ibadah. Kan saya penasaran, kenapa? Mereka nggak mau lagi bilang, nggak mau. Semua saling mantap begitu. Lalu teman bilang, dia so hamil 3 bulan. Itu laki-laki dan tanggung jawab. Jadi selama dia tahu dia hamil 3 bulan, dia nggak pernah pergi beribadah dan dia sudah berkomitmen mau bunuh diri. Dia sudah beberapa kali bilang sama temannya ini, dia akan bunuh diri, tapi temannya jangan, larang terus. Sampai pada akhirnya, ini mungkin temannya sudah capek ya, bujuk dia, tidak mau ke gereja, dan segala macam semua. Temannya bilang, hari Sabtu yang kemarin dia bilang begitu, hey, kalau kamu mau bunuh diri Jo. Kami sudah capek urus. Tapi kalau kamu mau bunuh diri hari Senin saja, hari Minggu kamu ibadah dulu. Setelah itu terserah kamu mau bunuh diri, terserah. Temannya bilang begitu. Kalau kamu mau bunuh diri saja. Tapi kamu ibadah dulu. Setelah itu terserah. Kami sudah angkat tangan. Kalau kamu mau bunuh diri, silakan bunuh diri. Lalu dia menangis. Mau ibadah di mana dia? Mau pergi ke gerejanya kan malu. Tapi nggak malu. Lalu dia ingat gereja tempat saya melayani. Iya, ke temannya Om Budi. Maka dibawa ke situ. Lalu kami doakan. Pada akhirnya laki-laki itu bertanggung jawab sampai dia menikah, kita lihat sampai melahirkan dan sampai berjemaah sama kami 6 bulan. Dan kemudian laki-laki itu dapat pekerjaan, lalu mereka pindah ke luar kota, dan setelah itu ya sudah terserah apa yang terjadi. Amin. Tinggal mereka sendiri menentukan hidup mereka. Ada kuasa. Pujian penyembahan saya mau katakan dia seperti apa ya? Dia seperti magnet. Saya mengalami ketika itu bisa mendatangkan jiwa-jiwa. Amin. Kalau juga di sini pujian penyembahannya semakin dahsyat. Semua ketika jemaat punya pujian dengan sikap hati yang betul dan betul-betul menghormati Tuhan, dikatakan ada penghormatan, ada pengagungan, ada kerendahan hati. Oh tunggu, mungkin sudah penuh ini semua sampai di luar. Karena ketika orang dengar itu ada kuasanya. Iman. Amin. Haleluya. Bukan hanya bisa mendatangkan jiwa-jiwa, tapi dia bisa mendatangkan sukacita, damai sejahtera, mujizat. Haleluya. Ini orang dengan pujian penyembahan sembuh dari sakit. Haleluya. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan seperti Paulus dan Silas dalam penjara itu, mereka sedang mengumandangkan, mereka sedang mengatakan, mereka sedang memproklamirkan tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Itu pujian penyembahan. Kita secara dasar kita sedang memproklamirkan, Tuhan itu dahsyat, Dia itu baik, Allah yang baik, Dia itu luar biasa. Itu ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang memproklamirkan tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Amin. Memuji, menyembah, mari dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, yang tulus. Apalagi kalau orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, dia ketika menyembah itu dia nggak mau main-main. Ya, termasuk yang main musik, itu penyembahan. Amin. Saya diajar. Dulu saya waktu main musik, mau jadi WL apapun itu, saya Tuhan berkati sudah. Tapi Tuhan ajarkan saya nyanyi pakai mulut. Amin. Saya nggak mesti pakai tangan. Tuhan ajar saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, urapi tangan saya. Ketika tangan ini ketika menyentuh musik ini,
orang sudah merasakan damai, kebaikan Tuhan. Jangan langsung nah, dia nggak bakalan mau seperti itu. Termasuk yang pimpin pujian WRC itu, Tuhan udah berpimpinku, sehingga ketika aku memuji, menyembah, suara itu ada urapan Tuhan, dan setiap jemaat yang mendengarkannya, mereka dimanakan kasih Tuhan, mereka diberkati. Amin. Dan Tuhan ajarkan itu ketika saya pergi ke daerah-daerah, dan saya juga ke sini, ada banyak hal yang Tuhan ajar kepada saya, yang saya dapat belajar. Ketemu sama ibu siapa? Ibu semua rangkir, ternyata kita masih saudara dari suaminya. Kalau orang Batak bilang siobat saudara, katanya banyak orang Batak yang boleh katakan Horas, haleluya, amin. Ya. Istri saya satu, anak saya satu. Istri saya sudah menikah, anak saya lagi kuliah. Itu mujizat terjadi juga. Amin. Dia mau kuliah, bapaknya seperti itu. Dia bilang, "Papa, saya mau kuliah." Saya bilang, "Siapa? Kuliah." Terus dia bilang begini, kan dia kelas 3 SMA waktu kemarin. Dia bilang, "Dia pas sudah mau tamat, dia bilang, tapi saya pusing ini Papa." Saya pikir dia pusing, mau pilih jurusan apa? Dia bilang begitu. Kenapa pusing? Saya pusing ini lihat Papa bilang, "Kamu yang kuliah, kenapa kamu pusing?" Papa bilang begitu. "Iya, saya pusing ini Papa." "Kenapa?" "Papa ada doi tidak." Itu saya ketawa, akhirnya, "Papa ada doi, ada uang nggak?" Dia kuliah saya, maksudnya seperti itu, "Papa ada doi tidak." Dia bilang begitu. Saya itu ketawa setengah mati. Saya bilang, pokoknya saya ketawa sampai ini juga ketawa. "Ini Papa kita serius, ini cuma ketawa-ketawa," bilang begitu. Saya sambil ketawa, aduh, tapi sambil ketawa sambil Tuhan kasihani anak saya, bukan saya, anak saya, karena dia mau kuliah. Itu kerinduannya Tuhan, urus Tuhan. Jadi saya sini dari Jogja, habis dia urus semua, kita mau berangkat. Jual motor mau, saya bilang, dia jual motor. Kita masih ada keyboard 3 waktu itu. Kita jual keyboard 1. Kan saya punya sekolah musik. Kita jual keyboard 1 sudah, jual motor sudah. Berangkat naik kapal, tidak naik pesawat. Dari Tentera ke Makassar itu 18 jam. Kita naik bis 18 jam. Dari Makassar ke Surabaya kita naik kapal. Karena barangnya banyak. Mau pindah rumah kan istilahnya, apalagi mama-mama kan supaya tidak beli lagi bawa ini bawa itu. Sudah bagaimana itu barang. Begitu. Sudah. Kita naik kapal sampai Surabaya, langsung kita naik bis sampai di Jogja. Singkat cerita Bapak Ibu, saya hanya berdoa, Tuhan anak saya. Saya hanya waktu itu ditelepon dikasih diskon hanya 25% karena anak pendeta. Sampai di Jogja, singkat cerita, Purek 2-nya itu teman saya kuliah dulu, itu di kampus yang sama waktu saya kuliah. Jadi teman-teman saya banyak yang sudah dosen di situ, yang staf di situ. Tiba-tiba saya pergi ke Purek 2 karena teman waktu kuliah kita aktif di Senat. Ibu-ibu, Mas Rudi, orang Batak dibilang Mas. Ya, oh iya Mbak. Lalu kita ngobrol singkat cerita, dia bilang begini, "Oh ini ada yayasan yang dia mau kasih sponsor itu, tapi nanti dari semester 3 dia lihat dulu nilainya semester 1 semester 2. Oh ini nggak apa-apa, saya bilang begitu. Kemudian dia ambil data saya, klien saya, lalu dia minta nomor HP anak saya. Nanti tunggu ya, kalau memang itu kita coba apply ke sana, kalau mereka respon nanti akan di WA. Singkat cerita, besoknya anak saya di WA dari yayasan. Dia bilang begini, "Selamat, Anda salah satu calon penerima beasiswa itu." Saya sudah senang, ternyata masih calon, bukan sudah dapat. Itu sudah dapat, itu tidak, masih baik-baik. Oh dia masih calon, tapi saya bilang tidak, pasti jadi. Terus dia bicara lagi mau interview besoknya. Setelah di interview saya bilang sama anak saya, "Kalau kamu di interview kan itu langsung Zoom interview. Kamu jawab apa saja, jangan kamu jawab bertele-tele, jangan kamu bohong. Apapun yang terjadi, dia tanya tentang Papa, kamu jawab semua tulus." Dia bilang begitu. "Siap Papa." Setelah di interview, saya tanya dia, "Bagaimana hasilnya?" "Papa, kayaknya ada lampu hijau." Wih, saya jadi semangat. Dari mana tahu ada lampu hijau? Karena dari beberapa yang di interview, cuma saya yang
Saya jawabnya lancar dan mereka sepertinya senang dengan saya. Kamu tahu dia senang dengan kamu? Saya bilang, Bapak, kita berdoa. Dan singkat cerita Bapak ini, besok anak saya dijen, dia dapat beasiswa itu. Bukan dari semester 3 sampai 8, tapi dari semester 1. Saya tidak bayar uang kuliah. Setelah kita bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester 8 saya tidak bayar. Amin, benar begitu. Kan saya masih ragu kayak itu. Terus dia bilang gini, mau berangkat cukup Pak. Sudah, kan tidak bayar uang kuliah toh. Lalu saya berangkat sama dia Bapak Ibu. Kuasa Tuhan biasa. Amin. Amin. Haleluya. Saya hanya mau umatkan jemaat karena hari ini juga saya akan kembali ke rumah. Karena melanjutkan perjalanan saya ke Rote, ya, akan mengajar lagi di sana. Tapi ada hal yang luar biasa saya sampaikan kepada jemaat dan saya alami di sini. Terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu semua yang sudah menerima saya luar biasa. Saya baru betul rasa makan ikan di sini, enak. Di hari pagi, di Basmati yang bilang-bilang ya Gembala. Saya tidak pernah makan ikan. Kadang-kadang makan nasi pakai sayur. Tapi saya diajar di sini untuk selalu bersyukur. Amin. Mandi bebek, makan pakai sayur, sarapan ubi goreng, naik motor jatuh, badan besar. Ibu kursi saya di double 2 karena kalau kelas 1 saya takut jatuh juga pada itu. Karena menurut penelitian kursi ini hanya bisa menampung berat badan 70 kilo, saya 100 kilo, jadi nggak kuat, harus 2. Saya sudah jadi berhati-hati seperti itu. Amin. Nah, jadi saya pesan sama jemaat, ayo ada kasih satu dengan yang lain, saling menguatkan, jangan saling menghakimi dengan siapapun itu. Kalau kita lihat ada teman melakukan Tuhan betul, doakan dia, rangkul dia, jangan jauhi, jangan hakimi. Amin. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kalau kita menghakimi, hati-hati suatu saat kita akan dapat itu lebih banyak lagi. Haleluya.